Lu tau nggak, ada kepuasan tersendiri ketika akhirnya kita itu bisa bilang, tuh kan, udah gua bilang dari dulu. Karena akhirnya selama bertahun-tahun, gamer itu teriak 8 GB udah nggak cukup. Sekarang pabrik GPU beneran mulai nurunin produksi kartu 8 GB. Bukan karena mereka sadar nih guys, tapi karena duit ngomong. 8 GB udah nggak laku lagi. Dan lucunya ini hal yang dulu kita pikir nggak mungkin terjadi. Karena mau gimana pun Nvidia sama AMD itu udah kebiasaan mau ngejual apapun itu, pasti orang beli aja. Tapi tahun ini beda. 2025 jadi titik balik. Dan ceritanya lumayan panjang. Jadi gue baru buka Steam Hardware Survey dan apa sih yang kelihatan? 33% gamer PC global masih pakai 8 GB VRAM. Dan yang lebih sedih nih, lebih dari itu malah di bawah 8 GB. Padahal di 2025 game modern udah haus VRAM bahkan di 1080p. Konsol aja punya akses minimal 10-12 GB memori untuk grafis. Ini masalah waktu, bukan masalah gamernya lebay. Lu bisa bayangin betapa lamanya 8 GB ini ada dan dipakai. Di RX 480 di tahun 2016 itu 8 GB dan harga rilisnya 229 US dollar. Sedangkan GTX 1070 di tahun 2016 juga dapat 8 GB dengan harga 379 US dollar. Sampai di sini 8 GB itu masih future proof. Tapi itu tahun 2016. Sekarang kita di 2025. Game pasti naik kualitasnya, teksturnya juga pasti makin gila, open world juga makin berat. Tapi VRAM dari 8 GB ke 8 GB dan masih 8 GB terus. Udah kayak kita lagi nonton TikTok terus videonya kita biarin ulang-ulang gitu. Padahal peringatannya udah datang dari lama. Tahun 2020 hardware unbox udah sounding alarm. RX 6800 16 GB lawan RTX 3070 8 GB di Doom Eternal 4K. Big win as I see it for the RX 6800 is the VRAM buffer. With 16 gigabytes of memory, you're getting twice as much VRAM, and that's almost certainly going to be a benefit in the not too distant future. And we've already got a number of examples where the RTX 3070 is hamstrung by its 8 GB VRAM buffer. Doom Eternal using the Ultra Nightmare preset is one example, Cyberpunk 2077 with ray tracing enabled is another, and there will be more to come shortly. Of course, you can dial down the textures to get around a VRAM limitation, but that kind of goes against the reason for buying an RTX 3070 if it's for the more mature ray tracing support. It makes little sense to enhance stuff like reflections, for example, at a massive hit to performance, while also having to downgrade texture quality, something that typically has no impact on performance should you have enough VRAM. So that's really my main concern with the RTX 3070. In 2 years or so, the RX 6800 could very well end up delivering better image quality in the latest and greatest games, simply because it can take advantage of massive texture packs. 3070 itu mentok dan 6800 tetap ngacir 31% lebih cepat cuman karena VRAM-nya 2 kali lipat, dan itu di 2020. Lanjut 2023 nih, makin banyak game yang nyerah. The Last of Us teksturnya nggak load, Hogwarts Legacy starter gara-gara VRAM, Resident Evil 4 turun kualitasnya otomatis. Of VRAM at these settings. And some games say they need more than they really do, so I figured, let's go ahead and start up the game. And it starts loading in, figure there's no big deal or anything, and you start up here and this is consistent behavior. It just crashes. Dan judul AAA lain mulai ikut-ikutan nih. Waktu itu masih banyak orang yang bilang, nggak usah lebay lah, 8 GB masih cukup kok kalau settingnya diturunin nih. Tapi masalahnya bukan cuma karena settingnya rendah versus tinggi. 8 GB itu bikin pengalamannya nggak stabil. Bakal stutter, teksturnya pop-in, FPS-nya drop, dan modelnya bisa hilang. Ini bukan soal high setting, tapi ini soal game modern yang nggak didesain buat memori sekecil itu. Momen yang paling absurd datang tahun 2023. RTX 4060 Ti 8 GB rilis, dan hampir nggak ada peningkatan performa sama sekali dari 3060 Ti. VRAM-nya masih 8 GB, bus memorinya dipotong, bandwidth-nya anjlok. Gamers Nexus bahkan bilang, Nvidia, a company that previously paid influencers to make videos about 8K gaming on 3090 cards, is now marketing its new $400 RTX 4060 for 1080p. Great. The RTX 4060 Ti 8GB is one of the worst GPU launches from Nvidia that we've ever covered, and we don't want to waste anyone's time here. For Hammer 3 at 1080p, the RTX 4060 Ti 8GB card ran at 129 FPS average, with lows at 96 and 71. This has the $600 4070, priced 50% higher, running about 35% ahead. The prior 3060 Ti ran at 120 FPS average
establishing only an 8% lead for the 4060 Ti over the 3060 Ti. This truly is revolutionary. You actually couldn't get this much generation to generation consistency if you tried. NVIDIA's performance here is phenomenal, very impressive. They were able to flatline a card from 60 to 60 and show an improvement that basically amounts to noise. You could overclock a card and get 8%. Even another 8 gigabytes of video memory can't save this GPU. Its impotence is insurmountable from simply VRAM. It needs much more than that. The best argument here would be DLSS 3, which is the argument NVIDIA made and focused on, and now we understand why there was so much resistance when we said, why don't you just add another bar to the charts where it's tested like for like DLSS 2 or no DLSS or whatever, but doing first-party benchmarks where it's DLSS 3 against the 3060 Ti with DLSS 2, it was misleading by our opinion. And NVIDIA disagrees with that, and that's fine. But it's not a like-for-like test, and that much is not disagreeable. There's a forced agreement there because it's fact. So DLSS 3, while yes, available on the 4060 Ti, is not sufficient to justify its existence in this capacity. It is a waste of sand. And in that way, we just can't recommend it. Masalahnya, Nvidia itu tahu sebenarnya bahwa ini bakal bikin gamer itu marah. Dan mereka mulai ngelakuin komedi gold berikutnya. Mereka rilis versi 16GB, naikin harganya $100 Padahal ini cuma nambah chip di belakang PCB. Harga naik $100 untuk upgrade bahan baku yang mungkin sekitar cuma $20. Makin kelamaan hal ini terjadi, gamer juga makin melek. Inilah turning point-nya. 5060 Ti 16GB tetap laku, sementara versi 8GB membusuk di rak toko. Retailer kayak Main Factory sampai ngasih data, 5060 Ti 16GB kejual 1675 unit, sedangkan 5060 Ti 8GB cuma 110 unit. Bedanya 16 kali lipat. RX 9060 XT 16GB juga sama, versi 8GB-nya 30 kali lebih sedikit penjualannya. Ini tanda pasar atau market akhirnya ngomong nih, gue nggak mau lagi 8GB. Dunia GPU itu akhirnya terbalik karena satu hal, ya uang. Dan perusahaan besar itu mereka paling takut sama satu hal, produk mereka itu nggak laku pastinya. Setelah bulan-bulan angka penjualan kelihatan jelas banget nih, Nvidia akhirnya nyerah. Dan menurut beberapa leak yang kredibel, produksi 5060 Ti 8GB akan dibatasin. Dan akhirnya 16GB akan jadi default supply ke distributor. Ini bukan karena mereka itu baik hati ya. Ini karena versi 8GB-nya itu nggak laku. Toko nggak mau stok, diskon udah gila-gilaan, stoknya menumpuk, dan gamer mulai sadar. Sedangkan reviewer juga ngasih warning keras ke mereka. OEM juga mulai nolak versi murahnya. Jadi Nvidia ini sebenarnya cuma nurusin yang paling masuk akal dari sisi bisnis. Tapi Nvidia punya strategi lain untuk 8GB. Dan ini bagian yang bikin gua jadi, ya pastilah mereka lakuin hal ini gitu. Sebelum gamers mulai sadar dan melek VRAM, Nvidia itu punya rencana kecil. Reviewer itu nggak boleh dapat 5060 Ti 8GB sebelum launching. Yang dikasih itu cuma 16GB. Supaya kesannya GPU ini oke lah. Sementara 8GB itu dilempar ke OEM yang pre-build. Kira-kira lu tahu nggak kenapa alasannya? Soalnya pembeli yang pre-build itu rata-rata pasti nggak ngecek VRAM, nggak ngerti bus width, nggak ngerti yang namanya bandwidth, dan cuma lihat, oh ini RTX artinya bagus. Dan akhirnya muncullah PC-PC yang kayak RTX 5060 gaming rig, tapi isinya 8GB dan bottleneck VRAM parah. Game bakal tetap jalan, tapi teksturnya ngeblur, stutter, FPS-nya inconsistent, dan masa pakainya jelas lebih pendek daripada 16GB. Ini strategi lama OEM versus konsumen, dan sayangnya masih kejadian sampai 2025. Tapi bedanya sekarang, orang itu mulai ngeh, udah banyak yang protes, dan data retail itu membuktikan. Lucunya AMD sempat dianggap jadi penyelamat VRAM, karena mereka biasanya ngasih VRAM yang lebih gede. Tapi di tahun 2024-2025, AMD juga mulai ikut-ikutan. RX 9060 XT 8GB dan 16GB sama kayak Nvidia. Dan versi 8GB-nya juga nggak lebih laku daripada 16GB. Dari sinilah kita tahu bahwa pasar itu nggak mau lagi 8GB untuk mid-range. Tapi sayangnya nih, ada dilema besar di balik ini. VRAM itu sama dengan mahal. Dan makin mahal lagi karena pabrik itu memprioritasin HBM untuk AI sekarang. Server dan data center makan supply besar. Sedangkan GDDR7 masih limited dan baru masuk produksi. Produsen memori sekarang juga lagi shifting fokus dan permintaan
permintaan konsol mulai menaik sekarang. Dan efek sampingnya pastinya RAM PC juga pasti bakal naik gila-gilaan. Dan pasti lu kerasa kalau lagi cek pasaran DDR5 sekarang itu harganya naik, ketersediaannya ketat. Dan ini belum tentu berhenti di sistem RAM doang. Kalau supply memori itu makin ketat, GPU juga bisa kena imbasnya. Jadi apakah GPU bakal naik harga lagi nanti? Ini yang sebenarnya bikin agak was-was. Rumor Super Series RTX 50 itu semuanya pakai 3 GB memori modul. Kapasitasnya naik, ini memang lebih bagus. Tapi supply-nya terbatas. Pabrik prioritasin produk AI seperti yang gue bilang. Bahkan RTX 5090 Mobile udah pakai modul 3 GB. Jadi Nvidia sebenarnya bisa upgrade VRAM ke 12 GB tanpa ubah busnya. Tapi kalau hanya supply-nya cukup, dan sekarang supply-nya itu nggak cukup. Makanya banyak rumor yang bilang seri Super itu bakal di-delay. Dan rumor yang paling ngeri itu RTX 5060 Ti 16 GB bisa kena shortage juga karena chip memorinya untuk consumer makin tipis. Ya kita pastinya berharap ini nggak bikin harga GPU naik lagi. Karena baru aja pasar cukup sehat setelah 5 tahun chaos. Makanya kita jadi shifting fokus. Haruskah GPU entry level itu punya VRAM yang lebih besar? Sebenarnya ini jawabannya teknis ya, tapi penting juga. Untuk kelas 4-5 jutaan 8 GB sebenarnya masih oke, tapi nggak bakal future proof dan nggak cocok buat game AAA modern. Karena texture semakin high definition, engine juga makin kompleks, konsol udah shift ke 10-12 GB baseline, dan game open world sekarang makin berat streaming texture-nya. Satu-satunya produsen yang berani ngasih VRAM besar di kelas murah itu ya Intel Arc. B580 12 GB itu harganya rendah banget, tapi Intel kemungkinan besar rugi jualan Arc ini sekarang. Mereka itu buang duit untuk dapetin pasar, sedangkan Nvidia dan AMD itu nggak akan ngikutin Intel sebelum mereka yakin itu profit. Makanya ini yang paling satisfying sebenarnya. Dulu kita cuma teriak-teriak, kasih VRAM lebih dong, jangan 8 GB lagi. Tapi mereka jawabnya, ya udah lu tenang aja, masih ada DLSS, masih ada FSR gitu kan. Tapi sekarang pasar yang ngejawab, 8 GB itu nggak laku, 16 GB jadi standar mid-range sekarang, dan harga 8 GB ini bisa anjlok juga. Retailer bakal stop order, Nvidia sekarang juga udah ubah strategi supply mereka, dan AMD mau nggak mau juga harus ikutan diskon. Jadi sebenarnya di titik ini secara global gamer itu menang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Jadi apa pelajarannya buat kita nih? Selama gamer itu melek dan uang ngomong, industri itu harus berubah. Dan di 2025 ini untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pasar GPU itu akhirnya bergerak ke arah yang benar. Apakah kedepannya kita bakal lihat 12 GB sebagai minimum, atau 16 GB jadi mid-range standar, atau bahkan seri Super bikin VRAM makin terjangkau, atau malah harga GPU yang naik karena memory shortage? Gimana menurut kalian? Coba komen pendapat kalian soal pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau lu mau ngerti perkembangan GPU di 2025, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena perjalanan kita baru aja mulai. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Gue Nathanael dari BMA Tech Info, dan bye-bye.